Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifatul Finani dengan NIM 233211028. Saya dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan isu permasalahan atau kebijakan masyarakat, yaitu saya memilih 3 komoditas. Yang pertama, komoditas garam, kedua ikan laut, dan yang ketiga yakni jagung. Mari kita simak presentasinya. Yang pertama, yang saya akan bahas isu permasalahan dan kebijakan terhadap komoditas garam di Kabupaten Lamongan, yaitu permasalahan ini ada beberapa yang terjadi di daerah Paciran Kabupaten Lamongan. Contohnya, permasalahan di Mitra, di mana pengolahan garam di daerah Paciran ini masih jauh di unsur higienis. Karena apa? Yaitu masih minimnya keterbatasan pelaratan dan lapangan yang belum sempurna proses produksi yang dilakukannya. Nah, adapun masyarakat di sini juga belum menguasai teknologi tersebut, yaitu teknologi pengolahan garam, sehingga garam yang dihasilkan belum mencapai kapasitas yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya keterbatasan alat dan tenaga pengolahan, sebab selama ini pengolahan garam masih dilakukan dengan secara manual dan sangat tergantung dengan tenaga yang dikeluarkan, yaitu di rumah skala home industry, terutama mengenai mesin pengukur atau selipan garam yang sudah rusak atau macet dan membuat masalah tersebut membuat berkurang kapasitas produksi garam olahan masyarakat Lamongan, di mana menyebabkan intensitas penjualan di Koperasi Sunan Derajat mengalami penurunan sehingga koperasi tidak mampu memenuhi berbagai permintaan garam di sini dari konsumen baik dari kota Lamongan maupun dari daerah luar kota. Solusi usaha tani dalam menyelesaikan permasalahan ini disebut yaitu dengan membuat rancangan mesin Dix Mill, yaitu mesin penghalus garam sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia. Adapun rencana kegiatan bersama-sama ini dengan proses pencucian garam, yaitu secara bertingkat dan kecepatan proses pemurnian garam dengan petani garam, dengan partisipasi mitra dalam pelaksanaan program yang terjadi atas kelompok petani. Potensi produksi garam ini Kabupaten Lamongan dengan lahan produksi seluas 184,2 hektar. Produksi garam pada tahun 2020 mencapai beberapa ton yang diusahakan oleh 23 kelompok petambak garam. Dengan adanya ini, kebijakan pemerintah memberikan legislasi terhadap impor garam yang dilakukan di Indonesia, terutama diperbolehkan impor garam setelah panen raya berlangsung. Kemudian ada beberapa permasalahan dari faktor eksternal yang didukung terjadi impor ini. Selain Indonesia bekerja sama dengan Australia, pengaruh perdagangan bebas ini, Australia ingin memperluas pasar internasionalnya. Namun, tindakan ini, kerjasama ini membuat Indonesia mengalami ketergantungan garam yang cukup tinggi. Karena pada masa pra-kolonial ini, para penguasa pribumi yang menguasai pusat-pusat dan jalur perdagangan terutama di pantai utara Jawa bahkan pernah menjadi garam sebagai komoditas yang diekspor ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kedua saya akan membahas komoditas ikan laut, yaitu di Gunung Kidul, di mana permasalahan ini membangun di Kabupaten Gunung Kidul ini karena kegiatan ekonomi hanya berpusat di Kecamatan Wonosari saja sebagai ibu kota kabupaten. Nah, kegiatan ekonomi ini karena minimnya pusat pertumbuhan dan kondisi geografi sampai menghambat pengembangan di bagian utara dan selatan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yaitu pemerintah daerah dan pusat telah membangun beberapa tempat pelelangan ikan di bagian selatan Gunung Kidul. Hal tersebut bertujuan memfasilitasi kegiatan nelayan dan memaksimalkan produksi perikanan laut.
Nah, di sini setiap PP terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok nelayan, pelelangan, dan perdagangan olahan ikan. Nah, dalam hal ini kebijakan terhadap pemerintah yaitu dengan prioritas pengembangan atau pembangunan di PP atau kecamatan yang masih belum berkembang kegiatan perikanan seperti Purwosari atau Panggang. Nah, selama ini sebagian besar produksi dan fasilitas yang lengkap hanya di Sadeng. Seperti itu. Nah, pengembangan bertujuan untuk memperlihatkan potensi sebagai negara pengekspor ikan laut, akan tetapi pada kenyataan ini Indonesia masih jauh tertinggal pasar dibandingkan dengan Thailand. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur pertanian ini di level hulu dan pengolahan di level hilir di negara Thailand sudah terbilang harmonis. Selain itu, teknologi yang digunakan di sini sudah lebih maju. Oleh karena itu, Thailand menjadi salah satu negara pengekspor komoditas ikan laut tertinggi di Asia. Isu permasalahan dan kebijakan yang ketiga, saya mengambil komoditas jagung, di mana permasalahan ini terjadi pada Kabupaten Kediri. Nah, Kediri ini sawah, yaitu di lahan sawah hanya mengandalkan lengas tanah yang masih tersisa setelah tanam padi pada musim kemarau, dan sebagian besar petani ada memanfaatkan pipa kecil yaitu ukuran 2,5 inci hingga 3 inci. Nah, sedangkan usaha tani di jagung di lahan kering umumnya memanfaatkan air tanah melalui teknologi pompa dengan ukuran yang sama pada lahan sawah. Kondisi ini yang terjadi yakni kurang berkembangnya kegiatan pengolahan jagung tidak sesuai dan dengan tingginya ketentuan bahan baku. Hal ini oleh beberapa hal yang yakni dari tingkat pendidikan tenaga kerja lokal, rata-rata usia tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang ideal yang dibutuhkan dalam kegiatan pengolahan jagung, dan faktor modal. Peningkatan permintaan jagung ini untuk konsumsi pangan dan pakan ternak itu sebesar 10 sampai 15%, yaitu pada tahun 2000. Namun karena kondisi laju peningkatan produksi lebih lamban dibandingkan laju permintaannya, maka impor jagung di Indonesia makin meningkat. Kondisi jagung yang tersedia di Kabupaten Kediri ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana beberapa kecamatan terlihat dari tahun 2007 sampai 2010 komoditas jagung tetap menempati urutan pertama dari sektor pertanian dan tanaman pangan. Melihat dari potensi tersebut, diharapkan Kabupaten Kediri bisa memanfaatkan komoditas jagung sebagai bahan baku karena jumlahnya yang sangat berlimpah. Nah, yang terlibat dari permasalahan adalah para petani menjamin ketersediaan pupuk dengan harga kooperatif dan memfasilitasi kebijakan perdagangan yang kondusif yang mampu mencegah kalangan pupuk dan meningkatkan efektivitas program sertifikasi, meningkatkan efisiensi dan daya saing tersebut. Nah, solusi peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja pemerintah ini yaitu solusinya dengan peningkatan penghasilan dan daya beli masyarakat terhadap pangan, mengembangkan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama lintas pelaku, lintas wilayah, dan lintas waktu. Kelancaran distribusi pangan, yaitu pengembangan alat teknologi yang digunakan itu meningkat, dan keberdayaan dan partisipasinya terhadap masyarakat itu mampu meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam pengadaan pengolahan cadangan pangan. Jika dibandingkan dengan negara Cina, produksi komoditas jagung ini menurun karena Cina telah mengurangi area penanaman, yaitu penanaman jagung, dan mendorong industri pengolahan jagung yang mengakibatkan kekurangan pasokan di pasar jagung sehingga mengakibatkan harga jagung melonjak, sehingga Cina harus melakukan impor juga dalam jumlah yang besar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.